Halo pemirsa setia Surabaya TV, senang sekali saya Angel dapat bertemu dengan Anda dalam program Dialog Khusus. Kali ini spesial sekali karena kita sudah bertemu untuk kedua kalinya ya Pak Pendeta dengan Bapak Pendeta Rio Patiselano selaku Wakil Ketua Komisi ADPRD Kota Surabaya. Apa kabar Bapak Pendeta? Luar biasa, puji Tuhan. Semangat. Semangat terus ya, kelihatan lebih fresh hari ini. Lebih fresh naik soalnya berat badannya naik, jadi fresh. Jadi lebih fresh ya, gemoy gitu kata anak sekarang ya. Pak, ini kan habis Lebaran nih, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada pemirsa setia Surabaya TV nih di momen Lebaran ini. Ya, yang pasti atas nama pribadi dan keluarga saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin untuk semua pemirsa Surabaya TV. Saya percaya bahwa Lebaran di 2025 pasti membawa berkat buat kita semua. Amin. 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 Pak Pendeta ini padahal pendeta ya, jadi toleransinya luar biasa ya ditunjukkan kepada masyarakat ya, dan menjadi contoh juga untuk pemirsa setia Surabaya TV. Dan tentunya Pak Pendeta, hari ini kalau kita berbicara tentang Lebaran, nggak lepas dan jauh juga dengan yang namanya mudik ya kan, ada perpindahan dari teman-teman yang merantau di kota Surabaya balik ke daerahnya masing-masing, teman-teman yang dari daerah mungkin juga datang ke Surabaya untuk mengadu nasib, mencari nafkah. Artinya kan ada perpindahan penduduk ya Pak Pendeta, dan mostly sih sebenarnya paling banyak dari daerah datang ke Surabaya untuk mengadu nasib. Dan ini tentunya mempengaruhi karena penduduknya di Surabaya jadi semakin padat bertambah, nih. Nah kalau Pak Pendeta melihatnya seperti apa nih? Jadi begini, yang namanya perpindahan seperti itu kan kalau dalam bahasa ilmiahnya adalah urbanisasi, ya urban. Nah, urbanisasi memang sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Tidak bisa dihindarkan. Tidak bisa dihindarkan. Tidak bisa dicegah juga ya. Tidak bisa dicegah, jangan datang dan lain sebagainya. Nggak mungkin, nggak mungkin. Nah, tetapi paling tidak kita bisa mengantisipasi sebagai regulator, dalam hal ini pemerintah kota dan juga DPRD Kota Surabaya, bagaimana menyikapi urbanisasi ini. Oke, tadi tertarik ya, karena sudah sempat bilang antisipasi, berarti langkah konkret apa yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi urbanisasi ini? Yang pasti saya melihat bahwa teman-teman di pemerintah kota itu bukan seperti dulu ya. Kalau dulu itu kan istilahnya gini, dulu itu ada yang namanya operasi justisi. Operasi justisi apa itu Pak? Operasi justisi dulu. Mungkin Angel belum lahir nih, mungkin belum lahir. Itu zaman lama banget ya. Orde Baru itu ya, dari Orde Baru. Jadi ada petugas, dia datang setiap kayak habis Lebaran begini ya. Kemudian dia datang dan kemudian apa yang dia lakukan, petugas itu ngecekin KTP masing-masing. Jadi dia datang ke setiap sisi kota, sisi kecamatan atau apa, dan kemudian misalnya dia lihat secara random aja, ID ada nggak? Nah, begitu ID-nya bukan Surabaya, ya maka dia langsung kena operasi justisi itu. Satu. Yang kedua, oh ternyata dia nggak punya KTP karena mungkin dia urban dari daerah, dan ketika dia datang, kemudian dia nggak punya KTP, wah ini berarti nomaden gitu kan. Nah ini berarti kena operasi justisi itu dulu. Nah hari ini tentu bukan tidak ada, tetapi dengan nama yang lain. Jadi saya melihat bahwa pemerintah kota sebagai regulator turun ke masyarakat itu melalui RT RW. Nah, RT RW. Ya, jadi pendataan dalam hal mengantisipasi yang harus dilakukan dalam rangka antisipasi urban, maka tidak bisa lepas dari peran RT RW. Kalau camat lurah terlalu jauh, ya, camat dan lurah itu kan dia posisinya terlalu di atas lah. Dia tidak yang langsung on the spot. Ya, betul. Yang on the spot itu adalah RW, RT, LPMK pun juga itu terlalu masih di atas karena LPMK kan beberapa RW. RW beberapa RT. Jadi yang langsung menyentuh ke masyarakat yang RT RW. RT RW. Nah, ini yang memang harus kita apresiasi dan dorong terus supaya mereka betul-betul harus bertindak secara komprehensif supaya apa? Tidak lagi ada yang namanya orang asal datang. Ini kan ceritanya kan
Surabaya ini kota cantiknya, Ya, betul. ya, sama seperti Jakarta. Sebagai kota yang cantik, tanda kutip seksi untuk mencari pekerjaan, Betul. ya. Sebagai kota metropolitan, ibu kota provinsi, ya, otomatis pasti menjadi jujukan. Jadi rekomendasi, referensi dari orang-orang daerah untuk datang ke sini. Apalagi ketika orang tersebut, warga di kota tersebut itu sukses, atau mungkin dia punya keberhasilan, achievement yang sudah bisa ditunjukkan. Banyak yang kepingin niru akhirnya. Nah, ya. misal dia tiba berangkat waktu mungkin 5 tahun lalu naik sepeda motor nih, atau mungkin ngebis nih dia. Tiba-tiba yang sekarang di 2025 dia baliknya bawa mobil. Bawa nih. mobil, Orang kan lagi, "Loh, kok bisa bawa mobil nih di desa nih, di desa." Wah, semua pada ngumpul. Kenapa nih? Akhirnya dia cerita. Ini ceritanya kan success story versi orang tersebut. Ya otomatis kan akhirnya mereka juga ingin Tertarik. Ya. Nggak ada yang salah dengan tertarik. Nggak ada yang salah kemudian mereka menapaktilasi kesuksesan dari orang tersebut. Menjadi persoalan ketika mereka datang ke Surabaya, terus ingin menyerap semua bantuan-bantuan pemerintah. Oh, oke. Jadi artinya gini, ketika mereka datang, silahkan. Mereka bekerja di Surabaya, silahkan. Tapi jangan kemudian cara itu dipakai untuk menjadi warga kota Surabaya. Artinya gini, KTP mereka di kota mereka itu masih berlaku kok. Mereka ketika dengan KTP di daerah mereka ada di kota Surabaya, mereka itu bukan alien loh, ya kan? Mereka ada di Surabaya dengan KTP dari kota mereka, mereka tetap WNI, warga negara Betul. Indonesia. Betul. Jadi, please, silahkan, enggak apa-apa. Bekerja di sini, silahkan, enggak apa-apa. Semua pekerjaan, semua perusahaan-perusahaan, mereka tidak ada tuh mensyaratkan bahwa KTP Surabaya, enggak ada. Yang ada melampirkan fotokopi KTP, ya kan gitu. Artinya bahwa perusahaan tersebut meyakini bahwa ini bukan penduduk planet lain lah gitu, gitu kan. Asal mana aja, yang penting warga negara. Ya kan, warga negara Indonesia, tentu dia punya hak yang sama. Betul. Untuk mereka bisa sukses, untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan, mereka bisa berkarya, bisa berkiprah, silakan. Tapi ketika mereka datang dan kemudian mencoba mengakses APBD kita, nah itu yang menjadi salah. Itu yang menjadi masalah ya. Itu yang menjadi salah. Jadi sebetulnya dengan kata lain, Pak Pendeta mau mengucapkan ya bahwasannya sebenarnya nggak apa-apa datang aja. Asal memang bukan untuk memanfaatkan bantuan dari pemerintah. Ya. Dan apalagi yang ditakutkan? Secara general itu. Atau mungkin takut kalau misalnya ada yang datang tapi belum punya pekerjaan jelas, akhirnya nanti tentang lantung atau seperti apa? Itu mungkin? juga pasti dong, itu juga pasti. Jadi artinya ketika mereka berani datang, itu bukan, jadi gini, wah saya ke Surabaya, berarti kan Surabaya ini kan wani, gitu. Wah ini repot. Terus dia nekat, wah bonek, jangan dong. Jadi ketika mereka datang ke sini, datanglah dengan sebuah preference, preference dengan sebuah tujuan yang pasti, mau kemana dan sebagainya. Loh, Pak, kan datang ke Surabaya otomatis kan belum dapat pekerjaan nih, ya, kan masih mau melamar, masih mau mencari. Nah itu gimana? Nah terus bagaimana kok dibilang sudah harus ada preference? Loh, artinya gini, preference itu bukan tanpa ujung, ya. Preference itu ada di awal, ada di akhir. Preference itu tidak mungkin cuma di depan tok. Preference itu tidak mungkin tanpa timeline. Preference itu harus dengan sebuah plan. Oke? Jadi gini, silakan datang. Tapi jangan kemudian ketika mereka mencoba melamar, apply sana sini, dan kemudian tidak ada limitasi. Nah, itu juga nggak bisa dong. Oh, setahun enggak apa-apa. Oh ya, berarti akhirnya jadi beban kota Surabaya. Betul. Akhirnya jadi pengangguran. Amit-amit ya, saya berdoa tidak sampai terjadi. Terus kemudian jadi
problem di warga. Jangan dong. Yang ditakutkan juga nanti takutnya kriminal juga ya Pak. Nah, Ya? jangan dong. Jadi ketika mereka datang dan kemudian mereka mencoba mengadu nasib, welcome, please welcome. Ya, bekerja, berkarya buat perusahaan di Surabaya, buat di mana aja, silahkan. Mau punya usaha sendiri di kota Surabaya, please, kita welcome, silahkan. Tapi jangan kemudian menjadi beban, dan kemudian ketika mereka mencoba untuk melamar-melamar itu, tolong dengan limitasi. Karena kalau misalnya nggak dengan limitasi, kasihan dia juga. Artinya dalam waktu tertentu gitu Iya. ya Pak ya, kalau belum dapat kerja sebaiknya kembali seperti itu. Kembali atau coba kota yang lain. Oke, baik. Karena bisa jadi kota yang lain itu justru memberikan peluang. Oke. Kan tidak selamanya Surabaya, ya. Nah, kenapa kok saya selalu katakan please welcome, datang ke Surabaya untuk berkiprah dan lain sebagainya? Karena saya masih ingat waktu periode kedua saya, periode pertama waktu 2014 itu ketika saya masih ingat waktu itu pas lagi ngobrol sama Bu Risma, terus Bu Risma sampaikan, Pak Pendeta, memang kita itu di Surabaya unik, ya. Kenapa? Karena kalau bahasanya Mas Heri kan aglomerasi, ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu Surabaya itu kayak backbone-nya, ada penopangnya, ya. Yang kita sebut namanya Gerbang Kertasusila. Ya. Tahu Gerbang Kertasusila kan? Tahu. Singkatan itu kan. Mana? Gresik, Bangkalan, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Mojokerto, Lamongan, ya, Gerbang Kertasusila. Nah, sehingga ketika itu disampaikan oleh beliau begini. Jadi Surabaya itu berapa kalau ditanya penduduknya? Jawabannya gini, mau tanya yang pagi sampai sore, beda ya? atau mau tanya yang malam? Oke, letak perbedaannya di mana Pak? Kalau siang, pagi sampai sore itu 3 juta. Tapi kalau malam itu bisa 5 juta. Oke. Penyebabnya apa Pak? Penyebabnya Gerbang Kertasusila lagi ke sini semua. Oke. Jadi yang kerja di Surabaya memang rata-rata bukan hanya orang dari Surabaya gitu. Betul. Dan tinggalnya bisa jadi malah di luar Surabaya, di Betul. Kertasusila itu tadi. Betul. Hari ini nowadays Sidoarjo adalah kota cantik untuk tinggal. Gresik kota cantik untuk tinggal, ya. Bahkan yang saya dengar Mojokerto pun sudah kota cantik untuk tinggal. Jadi saya melihat, ya, thanks to Pak Jokowi, ya, yang sudah membangun jalan tol. Ya. Akhirnya buat mereka nowadays Surabaya sesuatu kota yang seksi, cantik untuk yang reachable untuk mereka. Dari tempat tinggal mereka bisa dari anywhere. Tapi mereka untuk datang untuk kerja di kota Surabaya, fine, enggak masalah. Yang penting mereka punya expertise, ya, mereka punya keahlian, mereka bisa bekerja dimanapun di kota Surabaya. Tapi kemudian untuk living cost yang membuat mereka tidak menggerus THP-nya, ya, take home pay mereka, maka ya mereka tinggal dengan sebuah nominal yang sama di Surabaya dapat rumah yang seperti apa, ya. Di Sidoarjo dapat rumah yang mungkin lebih bagus kan? lebih besar gitu ya. Nah, akhirnya maka kita bisa melihat situasinya akhirnya di Surabaya menjadi jam berapa dulu nih yang mau ditanya. Kalau pagi siang sore 3 juta. Kalau malam pagi siang sore 5 juta, kalau malam 3 juta. Saya kebalik tadi. Jadi kalau yang malam justru 3 juta, kalau yang pagi siang sore 5 juta. 5 juta. Jadi udah pada pulang lah kalau malam ya. Jadi 2 jutanya dari luar Gerbang Kertasusila. Luar biasa banyak loh ya Pak. Betul. Hal yang sama dengan Jakarta sama. Jakarta itu pun juga waktu di zaman itu ya, di 2009-14 waktu
periode pertama waktu saya ngobrol sama Bu Risma, terus waktu kita tugas kunjungan ke Jakarta, saya coba tanya di Jakarta, sama mereka. Kalau pagi, siang, sore, mereka 10 juta. Oke. Tapi begitu malam, itu bisa 5-6 juta aja. Bahkan turun setengahnya ya Pak Iya, ya? karena mereka itu istilahnya ada apa ya, Jabodetabek. Nah, kalau mereka aglomerasinya Jabodetabek. Kalau kita Gerbang Kertasusila. Oke, jadi mirip-mirip lah ya Pak. Nah, tadi kan Bapak sudah sempat mention kalau pagi sampai sore 5 juta, malam bisa 3 juta. Artinya ada 2 juta orang yang rata-rata dari Gerbang Kertasusila ya, luar Surabaya datang bekerja di Surabaya walaupun rumahnya tidak di Surabaya. Apa kira-kira yang membuat Surabaya itu nampak begitu seksi seperti yang Bapak bilang tadi untuk orang-orang tuh mencari nafkah di sini? Iya, karena bagaimanapun juga ketika satu, dia adalah ibu kota provinsi. Oke? Ketika dia menjadi ibu kota provinsi, maka semua kantor-kantor akan berpusat di sana. Ketika semua kantor-kantor berpusat di sana, maka segala aktivitas akan ada di sana. Ketika segala aktivitas ada di sana, perputaran uang ada di sana. Ada di situ juga. Okay. Nah, ketika perputaran uang ada di sana, maka ekonomi dari kota tersebut pasti akan hidup. Nah, dasar inilah yang membuat Surabaya menjadi beda dengan kota lain. Nah, siapa yang bisa bukan menyamai ya, mengikuti seperti yang bahasa Inggrisnya itu similar. Kalau yang similar yang mirip. Nah, katakan yang similar, yang mirip dengan Surabaya, ya silahkan dibuat list kota nomor 2 di Jawa Timur, kota nomor 3 di Jawa Timur dengan klasifikasi seperti yang tadi saya sebut di atas. Sama seperti untuk Surabaya, coba kita diklasifikasikan untuk nomor 2-nya, nomor 3-nya, nomor 4-nya, katakan buat top 5, 5. Nanti coba lihat dari 5 ini, pasti jadi seksi kok ini 5 ini. Akhirnya kita bisa melihat ketika kita sudah bisa menetapkan 5 kotanya, secara nggak langsung coba kita zoom lebih ke dalam. Akhirnya kan kita ngelihat ternyata urban di top 5 kota ini ternyata sama. Oke. Pasti begitu. Jadi memang harus efek dominonya, ya, efek dominonya sama, betul. Yang mirip-mirip dengan Surabaya supaya nanti juga nggak numpuk semua di Surabaya ya. Karena top 5 tadi. Karena top 5. Nah, coba kita kan di Jawa Timur 38 ya. Mohon maaf bukan bermaksud, saya kan nggak nyebut kota nih ya, jadi ya mohon maaf kan saya nggak nyebut kota nih. Orang tersebut coba dia catch yang nomor 30 misalnya. Kota yang nomor 30. Coba cek urban di situ, nggak mungkin ada. Urban nggak mungkin menjadi persoalan buat kota tersebut. Urban tidak mungkin jadi persoalan buat APBD tersebut, buat pemerintah kota tersebut. Nggak mungkin dong, nggak mungkin. Itu hanya jadi persoalan untuk kota-kota besar seperti Surabaya. Yang tadi saya bilang top 5 tadi. Oke, menarik ya. Tapi ngomongin tentang urbanisasi, kita mungkin balik lagi tentang cara antisipasinya. Tadi sudah sempat Pak Pendeta sebutkan adalah melalui RT RW. Nah, itu tindakan konkret yang dilakukan RT RW itu apa? Apakah hanya sekedar mengecek mana ID-nya, dari mana gitu, lalu apa tindakan selanjutnya Pak? Kalau sudah sampai yang detail seperti itu, maka yang diharapkan adalah RT. Ya. Dan tentu bukan kemudian tok itu jadi operasi itu namanya. Nanti jadi operasi ya. Ya, makanya yang namanya rukun tetangga. Kan RT itu kan rukun tetangga. Tentu di sana pasti ada ada struktur RT. Ada pengurus RT. Nah, dan mereka otomatis bersosialisasi dengan warganya. Nah, perangkat-perangkat dari RT, perangkat-perangkat dari RW, inilah yang diharapkan bisa turun untuk mengantisipasi itu, bisa ke masyarakat dan sebagainya. Sekali lagi, mereka mau mengadu nasib di Surabaya, it's okay, it's alright. Asal tujuannya jelas. Iya, dan bukan kemudian menjadi beban buat kota Surabaya. Apa sih definisi menjadi beban? Ketika dia minta KTP Surabaya itu. Minta KTP Surabaya untuk mendapatkan benefit. Nah, itu akhirnya menjadi beban buat APBD Kota Surabaya. Tapi kalau untuk datang saja dan kemudian mereka mau bekerja, it's okay. Gak ada masalah. It's okay. Dan ini mungkin senada juga dengan beberapa artikel yang menyebutkan Pak Wali
Kota Surabaya ya Pak Eri ya, menyebutkan bahwasannya RT RW itu harus langsung terjun ke masyarakat untuk tahu mereka asal daerahnya mana, dan kalau memang pendatang dari luar dan tidak ada tujuan yang jelas dan tanda kutip akan dipulangkan. Benar nggak Pak? Iya. Dan Bapak setuju dengan itu? Iya, saya setujunya gini, yang tadi saya katakan di awal, mereka ketika datanglah dengan preference yang tadi saya bilang. Preference otomatis dengan time limit. Preference itu artinya ada awal, ada akhirnya. Preference yang dimaksud selalu ada plan-nya. Jangan, kalau orang Jawa bilang ini gini, gelundung semprong. Saya pernah dengar istilah itu, gelundung semprong. Gelundung semprong itu apa ya? Maksudnya, wis pokok mengalir aja gitu. Wah, jangan dong. Kalau mengalir aja, ya kalau tahan. Ketika nggak tahan, orang itu kan pasti ada limitasinya. Ketika nggak tahan, nah sudah mulai aneh-aneh ini. Nah, sebelum aneh-aneh ya pulanglah ke tempat lain, siapa tahu di kota lain ada rezekinya, ada peluangnya di sana. Jadi please open mind bahwa Surabaya bukan satu-satunya. Betul. Justru yang nomor 2, 3, 4, 5, loh bisa jadi rezeki Anda di sana. Kita sekali lagi tidak menolak untuk Surabaya, tapi sekali lagi datanglah dengan preference. Itu. Oke. Tadi kalau Bapak bicara tentang limitasi, artinya kalau memang masih rencana dan masih apply sana-sini di Surabaya dan belum dapat dalam kurun waktu tertentu, diharapkan seperti yang Bapak ucapkan, carilah kota lain karena tidak selalu melulu harus di Surabaya. Nah, fungsi pengawasan apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengawasi limitasi itu supaya tidak berkelanjutan terus-terusan di sini tanpa arah dan tujuan yang jelas dalam waktu yang lama? Itu terlalu abstrak. Iya. Gak mungkin kita bisa, kan kita nggak tahu nih berapa ini manusianya, kan nggak mungkin. Kecuali kalau kayak di film-film itu yang ada eagle eye, wah, yang ada di setiap sudut, wah, yang kita sudah bisa scan film apa itu yang misalnya angel di mana, itu langsung misalnya society number gitu ya. Jadi eagle eye-nya itu langsung bisa scan biodatanya. Langsung ke biometrik gitu kan. Oh, itu keren tuh, waktu itu di London itu. Jadi misalnya saya tinggal ngetik aja, dikatakan di operation room-nya, ID-nya Angel, ini lagi di mana? Begitu saya enter, itu langsung dia langsung dapat kan? Posisinya Angel hari ini lagi di sini. Nah, kemudian ini, nah kalau sudah sampai di situ teknologi kita bisa itu, bisa. Wah, ini sekarang gimana nih limitasinya? Lu datang kapan nih? Mau pulang kapan nih? Iya nih, katakan 3 bulan, lu 3 bulan nggak ada. Nah, itu bisa. Tapi kalau kayak gini kan teknologi kita belum ke sana. Jadi yang ada adalah himbauan, saran, nasihat, ya. Paling mentok peringatan, tapi pun juga nggak mungkin kita bisa ngapa-ngapain. Iya. Sekali lagi, selama tidak menjadi beban APBD, nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau misalnya ada pengawasan seperti di pelabuhan, bandara, stasiun, Bapak setuju nggak? Atau nggak perlu lah sampai segitunya? Iya, kita kan bukan dalam konteks operasi justisi ya. Kecuali ini zaman Orde Baru dulu, kan misalnya orang datang, lagian loh, misalnya orang datang terus kemudian cek KTP, oh ini bukan KTP Surabaya, lu mau kerja ya gitu. Bisa aja dia bilang, loh saya ini lagi mau nengok nenek sakit ya, gimana coba? Cara kebenarannya gitu lah ya? Iya kan gimana, terus mau ngecek, nah untuk ngecek perlu manusia berapa? Jadi kalau yang kayak gitu kita perlu realistis. Nah, dari konteks realistis itu, mari kita mikirkan antisipasi terhadap realita yang ada tadi. Nah, apa antisipasinya, apa jalan keluarnya. Nah, itu yang perlu dipikirkan, dan saya melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah kota dengan melibatkan perangkat-perangkat di RT RW untuk bisa melakukan, bukan menyisir ya, tapi lebih tepatnya memantau
Kalau menyisir nanti judulnya operasi lagi, ya kan? Operasi lagi, ya. Yang memantau dan sebagainya akhirnya bisa mendapatkan itu. Oke, jadi langkah antisipasinya artinya yang dilakukan adalah melalui RT RW Ya. untuk melihat terutama di rumah-rumah indekos ya, Ya. yang pendatang-pendatang dari KTP Betul. mana, ditanya tujuannya apa, Betul. kepastiannya, dan juga mungkin harus ada kesadaran diri dari masyarakat, Betul. ya kan? Betul. Saya di Surabaya ini mau sampai kapan? Kalau di sini saya merasa tidak ada kemajuan Betul. dan begini-begini aja, daripada jadi beban di kota ini, kembali atau Betul. cari kota lain, seperti Betul. itu. Betul. Itu Itu kesadaran masyarakat. Jadi partisipasi masyarakat itu judulnya adalah kesadaran. Ya, kalau memang kesadaran masyarakat itu akhirnya bisa tinggi, wah kita so thankful banget itu. Tapi kan akan menjadi PR nih Pak Pendeta, gimana caranya membuat kesadaran masyarakat jadi tinggi? Itu PR lagi kan Pak? Betul, makanya kalau yang bisa kita lakukan, tentu RT RW memberikan sosialisasi. Oke. Pemerintah kota melalui digital juga sosialisasi. Jadi pemerintah kota memang sudah ada komunikasi intens juga dengan RT RW untuk Iya. sosialisasi kepada masyarakat? Iya, Sudah ada ya? ada. Oke. Jadi paling tidak dengan sosialisasi itu tidak menjadi disalahkan. Oke. Tidak menjadi. Bagaimana kalau mereka ternyata ngotot pengen Tetap di sini. tetap punya KTP, sudah bekerja nih, tapi ngotot untuk tetap punya KTP, ya Pak Wali punya kebijakan, ya udah silakan, tapi tidak mendapat akses, ya 5-10 tahun jangan akses, Oke. ada note. Nah, tadi karena Bapak sudah singgung itu nih, kita kan seperti yang kita ketahui ada kebijakan kalau KTP Surabaya itu masih di bawah 10 tahun tidak mendapatkan bantuan. Nah, apakah ini merupakan salah satu kebijakan yang dibuat untuk meminimalisir hal seperti ini? Betul. Oke, dan Betul. efektifkah Efektif. sejauh ini? Efektif. Dan saya ketika turun saat reses jaring aspirasi masyarakat, kan banyak itu kita turun ke masyarakat, ke warga, kan mereka menyampaikan hal-hal seperti itu. Ya saya tegaskan, ya silahkan datang ke Surabaya. Jadi hal model seperti urban ini ketika lagi reses tuh banyak ditanyakan, Angel, dan saya jawab dengan lugas. Ya seperti saya jawab di sini, silahkan datang untuk bekerja. Kita welcome sebagai ibu kota provinsi. Tapi ya kalau tujuan dibalik mencari kerja adalah kemudian untuk mendapatkan KTP Surabaya, ya tunggu 5-10 tahun. 10 tahun dulu Iya, ya. Oke, butuh waktu yang panjang Iya. juga ya. Jadi daripada buang-buang waktu juga panjang sekali, harus 10 tahun dapat benefitnya dari KTP Iya. Surabaya, kan bisa dipakai untuk cari peluang lain. Makanya yang tadi saya katakan, coba buat top 5 lah. Karena di 2, 3, 4, 5 kota-kota di sini itu tidak kalah seksi sebenarnya. Sejauh ini sudah adakah top 5 itu Pak? Silahkan dibuat. Oke. Kan kalau saya ngomong jadi salah nih kan. Kalau saya ngomong jadi salah. Wah, kok kota saya nggak dimasukkan, Pak Rio dan sebagainya. Jangan. Tapi top 5 itu ada. Tapi nggak mungkin saya ngomong, nanti kita off air aja. Tapi sarannya memang harus dibuat lah top 5 ini supaya tidak istilahnya ngelompok ya, ngerumpruk satu di kota Surabaya, karena kan pasti ada peluang juga di kota kedua, 3, 4 sampai 5 itu Iya. ya. Dan Gini loh, gampangnya nih saya kasih bocorannya aja. Provinsi Jawa Timur kan begini. Nah, tinggal dilihat aja dari peta. Kegiatan tuh ngumpulnya di mana. Nah, disitulah perputaran ekonomi. Oke, baik. Terakhir Pak, sebagai penutup, mungkin ada pesan-kesan yang mau disampaikan kepada warga Surabaya, pemirsa setia Surabaya TV, ataupun yang sedang nonton ini adalah pendatang dari luar Iya. Surabaya. Silakan disampaikan Pak. Iya, kami dari kota Surabaya tetap welcoming semua para warga negara Indonesia yang ingin datang ke Surabaya untuk kemudian bekerja, untuk kemudian berkarya, untuk kemudian berusaha di Surabaya. Kita tangan terbuka. Tapi mari kita berkolaborasi bersama-sama untuk membangun kota Surabaya, bukan untuk menjadi beban di kota Surabaya. Sinergi antara pendatang dengan kami yang ada di kota Surabaya diharapkan bisa menghasilkan satu hasil yang
konkret, satu hasil yang komprehensif, yang bagus ke depan, sehingga betul-betul apa yang menjadi visi misi dari wali kota untuk kota Surabaya bisa benar-benar terwujud. Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, Angel. Pendeta Rio Patiselano selaku Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Tuhan berkati ya, Tuhan Pak berkati Pendeta ya. Tuhan berkati dan semuanya. pemirsa setia Surabaya TV, terima kasih juga sudah setia menyaksikan program Dialog Khusus. Jangan lupa untuk saksikan Dialog Khusus episode selanjutnya di Surabaya TV. Dan akhir kata, saya Angel beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam Surabaya TV.